Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maila Ayu Pernodita dari kelas 3 AHB. Saya di sini akan menjelaskan tentang biaya usaha tani budidaya temulawak secara organik dan non-organik pada soal UAS dan menjelaskan kriteria investasinya. Untuk biaya usaha tani budidaya temulawak itu tadi sudah tertera di soal untuk biaya satuan dan juga volume. Nah, jadi di sini kita tinggal menghitung biayanya, yaitu cara menghitungnya satuan dikali dengan biaya volume dikali dengan biaya satuan. Nah, ini tinggal kita buat saja sama dengan dikali dengan volume. Nah, ini jika sudah seperti ini tinggal ditambahkan ke bawah dipencet yang tanda tambah itu, terus nanti semuanya akan sama. Begitu juga semuanya untuk volume dan biaya, untuk menghitung biayanya. Cara seperti itu. Nah, untuk totalnya kita menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian di blok dari atas sini sampai sini. Begitu juga yang non-organik, jadi ini sama cara menghitungnya. Jadi semua penjumlahan itu menggunakan sum. Untuk bahan baku sama saja cara menghitungnya, terus didapatkan untuk total biaya bahan. Nah, itu semua biaya ini disum terus dapat jumlah 112 1.123.000. Nah, untuk yang tadi biaya budidaya untuk biaya upah budidaya organik itu 1.475.000. Nah, untuk yang anorganik 1.775.000. Nah, untuk yang biaya bahan yang organik yaitu 1.123.000. Untuk yang anorganik 1.320.000. Nah, untuk biaya penyusutan alat yaitu 400.000 ini masuk ke dalam biaya tetap. Nah, total biaya produksi ini selama 1 tahun karena ini untuk periode penanamannya itu 1 tahun dari tanam sampai panen. Jadi total biayanya sum upah gaji ditambah dengan biaya bahan kemudian ditambah biaya penyusutan. Caranya itu semua biaya kita tambahkan semua. Rumus. Nah, maka didapatkan jumlah biaya yang dikeluarkan selama 1 tahun yaitu 2.998.000 dan mendapatkan hasil panen sebesar 1.783 kilo. Nah, sedangkan yang anorganik sama caranya. Kemudian didapatkan biaya produksinya yaitu 3.495.000 1 tahun dan menghasilkan jumlah produksinya 2.231 kilogram. Nah, untuk menghitung kriteria investasi, pertama kita tuliskan dulu yaitu untuk rinciannya yaitu investasi, biaya tetap, biaya variabel, total cost per tahun, jumlah panen, harga jual, total revenue per tahun, umur bisnis, dan diskonto. Nah, untuk investasinya 50 juta sesuai dengan soal. Biaya tetapnya itu 400.000 dari biaya penyusutan. Biaya variabelnya 2.598.000. Kemudian untuk jumlah panen total cost per tahunnya yaitu dari sini 2.998.000. Kemudian untuk jumlah panennya 1.783 kilogram. Harga jualnya yaitu 12.000 per kilogram sesuai dengan soal. Untuk total revenue per tahun ini mengalihkan antara jumlah panen dengan harga jual. Maka didapatkanlah
sebesar 21.396.000, yaitu total revenue per tahun atau total pendapatan kotor per tahun. Nah, untuk umur bisnisnya yaitu 5 tahun dan diskon rate-nya yaitu 15%. Nah, kemudian sama yang anorganik kita juga memindahkan dari yang di sini ke sini. Kemudian untuk time value of money, time money of value, kita menghitung nilai uang di waktu yang sekarang, disekarangkan. Nah, itu cara menghitungnya yaitu kita tuliskan di sini investasi, kemudian pendapatan itu total revenue dikurang total cost. Jadi, kita kurangkan saja yang ini, yaitu 21.396.000 dikurang dengan 2.998.000. Maka didapatkan hasil 1.18.398.000. Nah, ini kita tinggal tarik saja dari sini ke sini. Nah, untuk diskon faktornya, cara menghitungnya yaitu 1 dibagi, buka kurung, 1 ditambah, ini kita kunci rumusnya di 15%, tutup kurung, kemudian dipangkatkan dengan tahunnya. Jadi setiap tahun ini berbeda untuk diskon faktornya. Jadi kita sudah buat yang ini. Nanti jika sudah yang ini kita tarik saja ke samping. Nah, untuk present value yaitu didapatkan dari perkalian antara pendapatan dikali dengan diskon faktor. Kita tarik saja ke samping. Nah, kemudian kita analisa di sini yaitu investasi awalnya 50 juta. Nah, total present value-nya didapatkan 61.672.000. Dari analisis di atas dapat dilihat bahwa usaha ini layak untuk dilanjutkan karena total present value-nya sudah melebihi dari investasi awalnya. Kemudian kita lanjutkan net present value. Di sini yang kita cantumkan yaitu biaya penerimaan dan biaya ini kita dapatkan dari kalau yang tahun ke-0 itu dari biaya investasi, tahun pertama dan seterusnya itu dari biaya produksi. Nah, untuk penerimaan tahun ke-0 belum ada penerimaan. Untuk tahun pertama ini dari total revenue per tahun sama setiap tahunnya sampai tahun kelima. Ini kita sama dengan yang di atas. Nah, ini kita tinggal tarik aja. Nah, untuk keuntungan itu didapatkan dari penerimaan dikurang dengan biaya. Nah, kemudian ditarik saja ke samping. Nah, untuk present value biaya itu caranya yaitu mengalihkan biaya dengan diskon faktor. Nah, ini kita tinggal tarik saja ke samping. Nah, untuk yang present value penerimaan sama saja, yaitu mengalihkan penerimaan dengan diskon faktor. Begitupun dengan present value keuntungan, juga mengalihkan keuntungan dengan diskon faktor. Maka didapatkan total hasil untuk total present value biaya, yaitu 60.049.700 rupiah. Kemudian untuk present value penerimaan, yaitu 71.722.710 rupiah. Kemudian untuk present value keuntungan yaitu
Rp11.672.949. Nah, untuk net present value caranya yaitu kita mengurangkan present value penerimaan dikurang dengan present value biaya, maka didapatkan hasil Rp11.672.949. Nah, untuk gross BC kita membagi antara present value penerimaan dibagi dengan present value biaya, maka didapatkan untuk gross BC-nya itu 1,194. Nah, untuk net BC-nya yaitu membagi antara jumlah present value keuntungan yang positif dibagi dengan yang negatif. Jangan lupa yang negatif kita beri tanda negatif min di depannya agar hasilnya menjadi positif. Untuk IRR-nya kita menggunakan rumus yaitu sama dengan IRR. Nah, ini IRR-nya untuk keuntungan dari awal sampai 5 tahun. Kemudian didapatkan IRR 24%. Untuk BEP per unitnya, kita yaitu rumusnya sama dengan biaya tetap dibagi dengan buka kurung harga jual dikurang dengan buka kurung total cost per tahun dibagi dengan, maaf, ulangi, untuk biaya BEP. Untuk BEP unitnya yaitu biaya tetap dibagi dengan buka kurung harga jual dikurang dengan buka kurung biaya variabel dibagi dengan jumlah panen. Maka didapatkan hasil yaitu untuk BEP per unitnya itu 37 unit. Nah, untuk BEP penerimaan yaitu didapatkan dari biaya tetap dibagi dengan 1 dikurang biaya variabel yang dibagi dengan total revenue per tahun. Maka didapatkan hasil untuk BEP per tahunnya Rp455.282. Nah, untuk payback periodnya, saya sudah menghitung yaitu kumulatif present value per tahun dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Ini caranya. Yang ini tahun ke-0 itu dari yang keuntungan tahun ke-0. Nah, untuk yang tahun kedua yaitu menjumlahkan antara present value yang pertama, yang tahun ke-0 dijumlahkan dengan yang di tahun pertama, maka didapatkan hasil segini. Kemudian seterusnya, nah dari present value kumulatif per tahun yang sudah saya hitung itu tidak bisa untuk belum mendapatkan payback period selama 5 tahun karena dari sampai di tahun kelima itu hanya menghasilkan Rp11.472.949 dan belum mencapai 50 juta. Nah, untuk yang anorganik itu sama cara menghitungnya seperti yang organik. Nah, dari analisis yang telah saya lakukan yaitu saya dari kriteria investasi tersebut menunjukkan bahwa usaha yang lebih menguntungkan adalah penanaman temulawak yang anorganik karena memiliki hasil panen yang lebih banyak dengan analisis kriteria investasi sebagai berikut. Nah, untuk net present value-nya itu untuk seluruh kriteria investasi yang sudah saya hitung yaitu net present value, gross BC, net BC, IRR, BEP unit, BEP penerimaan itu semuanya yang non-organik itu lebih besar daripada yang organik. Maka artinya usaha yang lebih menguntungkan yaitu usaha yang anorganik. Nah, untuk payback periodnya saya sudah mencoba untuk menghitung dengan skenario usahanya yaitu saya buat 15 tahun. Nah, dengan skenario usaha 15 tahun ini, saya bisa menghitung payback period dengan rumus. Nah, karena 50 jutanya itu kan sebelum dapat 50 juta itu ada di tahun ke-12.
Nah, di tahun ke-13 itu sudah lebih dari 50 juta. Jadi rumusnya itu 12 ditambah kurangnya ini kita dapatkan dari ini jumlah investasi dikurangi dengan yang belum mencapai investasinya, belum mencapai 50 juta, terus dibagi dengan yang sudah mencapai 50 juta atau lebih dari 50 juta dikurangi dengan yang belum mencapai 50 juta. Maka didapatkan dari rumus tersebut didapatkan payback periodnya yaitu di 12,09 tahun. Nah, untuk yang anorganik atau non-organik itu didapatkan di 7,42 tahun. 7,42 tahun. Nah, sama saja dari yang saya buat skema 15 tahun ini, tetap eh, biaya biayanya semuanya itu tetap lebih besar di yang non-organik karena maaf untuk kriteria investasinya lebih besar di yang non-organik karena dilihat dari hasilnya yang non-organik itu lebih banyak daripada yang anorganik daripada yang organik walaupun biaya biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi itu lebih sedikit yang organik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa jumlah panen itu sensitif terhadap bisnis ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.